Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah tentang upah. Kita tinjau dalam perspektif ekonomi politik, kapitalisme dan sosialisme. Baik, ketika kita berbicara upah, ini adalah sebuah fenomena, sebuah fakta, kepentingan. Baik kepentingan para pengusaha ataupun kepentingan para pekerja. Para pengusaha berkepentingan agar setiap usaha yang dijalankan bisa menghasilkan sebuah profitabilitas yang sangat tinggi. Tentu berdasarkan teori efisiensi. Dengan menekan upah serendah-rendahnya untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, di sisi yang lain, dalam perspektif para pekerja, upah ini adalah penghidupan mereka. Artinya, kalau bisa upah ini diberikan dengan setinggi-tingginya. Maka terjadi semacam benturan kepentingan antara pengusaha dan para pekerja di dalam lapangan yang sama, di dalam aktivitas yang sama. Maka wajar setiap saat terjadi konflik interest, terjadi konflik kepentingan antara pengusaha dan para pekerja, karena semuanya punya kepentingan masing-masing. Sehingga ketika kita berbicara tentang upah ini adalah fenomena yang tidak ada penghujungnya. Setiap tahun kita lihat ada demo di mana-mana tiap tanggal 1 Mei yang dikenal dengan May Day. Itu adalah Hari Buruh Internasional. Nah, sekarang adalah awal-awal Mei, beberapa hari yang lalu baru saja terjadi semacam demo di tengah pandemi ini. Di Indonesia kawan-kawan KSPI, Konfederasi Serikat Kerja Indonesia mengajak kawan-kawan sesama buruh untuk berdemo di Jakarta meskipun di tengah pandemi. Artinya ada satu pesan yang sangat penting yang ingin mereka sampaikan, bahwa terjadi PHK di mana-mana, terjadi semacam ketidakadilan yang menindas kaum buruh, bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga di belahan dunia ini. Nah, ini artinya tarik-menarik kepentingan antara kaum pengusaha dan kaum buruh ini sampai sekarang belum ada solusinya. Nah, karena sama-sama punya teori, maka yang berperan di sini adalah kekuatan. Baik kekuatan teori, konsep, dan juga kekuatan politik. Kekuatan teori diperlukan tentu untuk meneguhkan, kekuatan konsep diperlukan untuk menguatkan paradigma yang dibangun misalkan dari para pengusaha. Begitu juga teori-teori, konsep-konsep dari kaum buruh untuk meyakinkan bahwa mereka juga punya kontribusi yang layak secara teoritis, sehingga mereka harus mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup kelayakan atau KHL itu. Misalkan dari sudut pandang kapitalisme, ketika mereka memandang upah, maka teori yang dikedepankan adalah teori upah efisiensi, yang intinya adalah bahwa upah ini bagus, semakin tinggi, tetapi konsekuensinya penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Nah, implikasinya secara makro maka akan terjadi pengangguran, akan terjadi kemiskinan. Nah, kita lihat secara teoritis, apa itu teori upah efisiensi? Teori pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Tetapi teori kedua menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Artinya dapat kita simpulkan bahwa
semakin tinggi upah, maka akan semakin rendah lapangan kerja bagi para angkatan kerja. Sehingga kalau kita gambarkan kurvanya, yaitu kurva keseimbangan pasar tenaga kerja, maka ya demand labor itu sifat kurvanya adalah negatif. Semakin tinggi upah, maka semakin rendah penyerapan tenaga kerja. Maka dampaknya akan terjadi pengangguran, tentu akan menyebabkan kemiskinan di mana-mana karena daya beli masyarakat akan semakin rendah. Nah, ini adalah dilema ketika para pengusaha mengiyakan dan mengamini bahwa upah ya tinggi, tetapi konsekuensinya lapangan kerja semakin rendah. Nah, di sisi yang lain, ketika upah terlalu rendah, maka banyak para pekerja, kaum buruh, para karyawan itu hidup di bawah standar kehidupan hidup yang layak. Nah, ini adalah teori pasar. Tentu di dalam hal ini, kalau kita berbicara pasar adalah dinamika, tarik-menarik antara dua kekuatan. Misalkan kekuatan para pengusaha dan kekuatan kaum buruh, maka yang termarginalkan, yang tertindas, yang selalu kalah adalah kaum buruh karena mereka nggak punya kekuatan. Mereka tinggal bilang ya atau tidak saja. Nah, inilah yang membangkitkan semangat kaum buruh untuk melakukan konsolidasi kekuatan secara massal. Dan itu yang pernah terjadi di abad ke-18 yang digerakkan oleh Karl Marx pada waktu itu. Kita masih ingat ya ketika kita berdiskusi tentang tema sosialisme. Sosialisme itu kan salah satu ruhnya adalah kaum buruh. Melihat fenomena bahwa kaum buruh ini adalah orang yang tertindas, yang terzolimi, hak-haknya tidak sesuai ya diberikan oleh para pengusaha. Sehingga ya terjadi kesenjangan sosial, terjadi kezaliman, terjadi ketidakadilan. Inilah yang melatar belakangi kenapa Karl Marx dengan sosialismenya itu menggerakkan kekuatan buruh secara massal agar mereka punya kekuatan, agar mereka punya sandaran ya melawan ketidakadilan itu yang melanda kehidupan mereka. Maka fenomena benturan kepentingan itu sampai sekarang tidak ada penghujung. Bahkan kecenderungannya akan semakin ekstrim karena ideologi yang kita pelajari selama ini, kapitalisme itu menjadi kekuatan yang menghegemoni dunia. Di sisi yang lain, sosialisme juga sekarang juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Misalkan di Uni Soviet zaman dahulu kala, ya sekarang memang terpecah dia menjadi Rusia. Tapi tetap saja benih-benih sosialisme itu tetap ada di sana. Menjadi kekuatan antitesa, menjadi kekuatan perlawanan terhadap negara-negara kapitalis seperti Amerika, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Ada Korea Utara ya. Karena memang tujuannya sosialisme itu pada awalnya adalah menggerakkan kaum buruh. Tetapi pada akhirnya nanti mereka akan menciptakan sebuah gerakan komunisme. Komunisme itu adalah situasi di mana kehidupan yang betul-betul di atas puncaknya. Orang tidak lagi untuk bekerja mencari pendapatan, tetapi hanya sebatas kesenangan saja. Karena kebutuhan mereka sudah disediakan, sudah disiapkan oleh negara. Jadi di dalam bayangan Karl Marx, ya, komunisme itu adalah sebuah situasi yang sangat ideal. Meskipun pada awalnya gerakan sosialis sebagai tahap, sebagai proses untuk menuju puncak komunisme itu. Nah, bisa jadi ya contoh sederhana komunisme itu adalah ya Korea Utara. Karena semuanya tergantung serba negara. Orang tidak lagi bertujuan mencari pendapatan sebanyak-banyaknya. Karena pendapatan bukanlah kepentingan utama. Karena semuanya sudah dijamin oleh negara. Yang mereka lakukan hanyalah bagaimana cara ya menggembirakan hidup mereka itu di bawah nilai-nilai komunis.
Kemudian di negara-negara lain, ya, misalkan di negara Amerika Latin, ada Ekuador di sana, ada Venezuela. Nah, akhir-akhir ini kan lagi rame-ramenya, Presiden Venezuela ingin dibunuh oleh segemrolan orang, ya, karena memang ada semacam kepentingan yang berbeda, ya, karena memang Presiden Venezuela ini sangat terkenal dengan nilai-nilai sosialis yang sangat berbenturan dengan kepentingan pasar. Jadi menurut intelijennya Venezuela, ternyata yang ingin membunuh presiden mereka itu adalah tentara bayaran Amerika Serikat. Bayangkan. Artinya ekstremisme antara kapitalisme dan sosialisme itu sudah menjadi darah yang menghalalkan segala cara. Ini fakta dan ini fenomena. Nah, kita kembali ke masalah upah ini. Upah adalah salah satu contoh konkret tetapi punya multiplier efek yang luar biasa terhadap teori-teori ekonomi yang ada di dunia ini. Karena semuanya berbicara tentang kepentingan. Di Indonesia kaum buruh ada sekitar 130 juta orang. Bayangkan, ini adalah sebuah pasar komoditas politik yang luar biasa. Artinya kaum buruh ini secara kuantitas mereka punya kekuatan. Kalau seandainya mereka betul-betul bersatu di bawah satu bendera, maka bisa saja ekonomi kita akan lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Produktivitas kita tidak akan jalan karena semuanya tergantung di tangan buruh. Meskipun modal berlimpah datang dari luar negeri, tetapi ketika buruh kita mogok kerja, maka yang terjadi adalah stagnasi, rendahnya produktivitas dan lain-lain. Artinya kaum buruh di sini juga punya bargaining position yang luar biasa, yang punya kekuatan yang harus diperhitungkan oleh siapapun dia. Maka lagi-lagi ini kepentingan yang luar biasa, tarik menarik antara kepentingan para pengusaha dan kepentingan dari kaum buruh itu sendiri. Nah, kita lihat dari paradigma teori sosialis yang pada awalnya ini adalah ideologi di dalam ekonomi yang menekankan bahwa buruh itu punya nilai yang sangat luar biasa di dalam ekonomi. Mereka punya nilai, mereka punya teori yang bernama surplus value theory. Apa bunyinya? Bahwa teori ini memandang bahwa tenaga kerja esensi dari semua nilai, sehingga harga hanya dipandang sebagai alat yang merefleksikan nilai tenaga kerja. Artinya ketika harga itu tinggi, itu artinya kaum buruh mendapatkan hak yang layak sesuai dengan harga itu. Gajinya harus naik. Tapi faktanya ketika kaum buruh beberapa tahun yang lalu belum punya kekuatan di Indonesia, misalkan terjadi inflasi tapi gaji buruh tidak naik-naik, harga-harga naik, upah buruh begitu-gitu saja. Nah, inilah fenomena bahwa kata orang-orang sosialisme semakin kecil upah yang dibayarkan kepada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati oleh pemilik modal. Yang untung di situ adalah para pemilik modalnya saja. Kenapa demikian? Karena setiap keuntungan selain untuk pendapatan mereka juga bisa untuk menyisihkan sebagian modal mereka itu untuk ekspansi, untuk buka investasi baru, sehingga lama-kelamaan itu hanya menumpukan harta-harta mereka saja. Maka sebetulnya ketika upah itu tidak naik-naik atau malah turun, itu adalah penindasan kata orang sosialis. Itu adalah eksploitasi yang nyata. Kenapa? Karena ketika harga naik, ketika inflasi terjadi, harusnya upah juga harus naik. Karena yang namanya upah itu adalah upah alami.
the natural wage, upah yang alamiah. Ya karena dia alami, maka ketika harga-harga naik harusnya gaji dan upah pun harus naik secara teoritis. Kalau dia tidak naik, maka sebetulnya itu adalah penindasan, intimidasi, eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik modal. Dan nyatanya demikian, para pemilik modal enggan untuk berbagi. Mereka sisihkan keuntungan mereka, pendapatan mereka untuk ekspansi, untuk investasi. Yang terjadi adalah penumpukan kekayaan dari pemilik modal itu. Nah inilah teori yang menjadi dasar teoritis kaum buruh. Sehingga mereka juga punya kepentingan untuk mendapatkan hak mereka secara layak. Nah kita lihat, upah minimum ini masuk kebijakan politik atau kesejahteraan. Ketika kita melihat fenomena benturan teoritis antara teori pasar dan teori buruh tadi. Teori pasar mengatakan upah buruh tinggi, tapi konsekuensinya lapangan kerja turun, pengangguran semakin lebar. Nah, di sisi yang lain kaum buruh menuntut upah yang tinggi. Tetapi penyerapan tenaga kerja juga harus tinggi, kan ini dilema bagi para pengusaha. Ketika kita punya pegawai misalkan, kita ingin memberikan upah yang tinggi, tetapi pegawainya banyak. Ya tentu mengurangi keuntungan, mengurangi pendapatan. Nah sehingga dua kepentingan yang tarik-menarik seperti ini tidak ada penyelesaiannya, maka negara itu harus hadir. Maka siapa yang bisa mendekati kekuasaan, maka dia akan menjadi pemenang. Maka pengusaha juga punya strategi untuk mendekati penguasa. Maka sering kita lihat di mana-mana, ketika ada penguasa, ketika ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, menang. Maka sebetulnya the real bupatinya, the real gubernurnya itu bukan bupatinya. Kebanyakan adalah para pengusaha. Karena sudah disetir, dikontrol, dan pemodalnya adalah para pengusaha. Makanya sering saya katakan inilah terjadi semacam perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Karena yang menyitir pembangunan itu adalah seleranya pengusaha, bukan para penguasa, bukan para bupati. Kenapa demikian? Karena bupatinya, gubernurnya, ketika waktu kampanye pada waktu itu dimodali oleh para pengusaha. Sehingga mereka nggak bisa apa-apa. Nah di sisi yang lain ada juga calon-calon bupati, calon-calon gubernur ketika ingin mencalonkan diri mereka melakukan pendekatan dengan kaum buruh. Karena kaum buruh ini adalah pemilih yang amat banyak sekali. Misalkan di Indonesia saja totalnya ada sekitar 130 juta. Hampir separuh, 50% penduduk Indonesia itu adalah kaum pekerja. Artinya kalau kita mengabaikan hak para pekerja, maka bisa kita pastikan kita akan kekurangan suara. Nah inilah yang terjadi. Maka sebetulnya masalah upah ini, kalau kita tinjau dalam pendekatan ekonomi politik, dia adalah sangat kental dengan nuansa atau pertimbangan politik. Karena pada dasarnya penetapan upah minimum itu merupakan sebuah kebijakan politik karena ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pejabat politik. Sekalipun secara tertulis, penetapan upah minimum memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan. Misalkan dalam hal ini adalah KHL, kebutuhan hidup layak. Tetapi tetap saja pertimbangan yang paling kuat dalam penetapan upah minimum tetaplah pertimbangan politik. Makanya jangan heran kaum buruh setiap tanggal 1 Mei mereka sebetulnya demo itu hanya sekedar menuntut janji saja, menuntut janji-janji para pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden pernah berjanji kepada mereka untuk mengangkat harkat martabat mereka, menyesuaikan hak-hak mereka sebagai para pekerja. Nah, yang lagi rame sekarang kan
di tengah pandemi ini ya rancangan undang-undang ya Omnibus Law itu ingin disegerakan disahkan oleh para elit-elit politik. Ya tentu ini semakin ramai saja. Kaum buruh kan rata-rata menolak. Setidaknya kan ada 9 alasan kenapa Omnibus Law itu ditolak oleh kaum buruh. Pertama, ya karena mereka tidak punya kepastian masa depannya. Karena di salah satu poin Omnibus Law itu, ya ketika kita bekerja secara outsourcing, ya kita bisa dipastikan kita nggak punya kepastian ke depannya untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Ya tentu pesangon kita nggak punya, ya uang pensiun kita nggak punya, jaminan kesehatan akan dihapus di sana. Bayangkan, ya tentu Omnibus Law itu ya satu sisi bagus dalam perspektif para pengusaha, tapi di sisi yang lain dalam perspektif kaum buruh ini menindas. Ini tidak adil, ini eksploitasi karena banyak hak-hak buruh yang tidak disesuaikan lagi. Misalkan banyak sekali kaum buruh tenaga ahli boleh diambil dari luar negeri. Tentu ini tidak sesuai dengan semangat nasionalisme. Ya, jadi contoh konkret ya, bukan hanya upah di sini. Benturan kepentingan antara para pekerja dengan para pengusaha hari ini itu adalah Omnibus Law. Ya, Omnibus Law. Para pengusaha tentu sangat senang sekali dengan hadirnya Omnibus Law ini karena ya membuat mereka semakin efisien saja dalam tanda kutip gitu ya, semakin untung, semakin fleksibel. Tetapi di sisi yang lain, kaum buruh sebagai para pekerja banyak hak-haknya yang terabaikan di sini. Jaminan mereka nggak punya, pesangon upah pensiun akan dicabut, outsourcing selama-lamanya outsourcing, kerja secara gantungan dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa ya terlepas dari kepentingan antara kaum buruh dan para pengusaha tadi, negara harus hadir. Dalam pandangan saya ya, memang secara ideal upah menjadi kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Ketika ada satu kesepakatan yang dikhianati oleh salah satu pihak, maka ya tentu ini akan berimbas kepada ketidakadilan, kezaliman. Namun faktanya, meskipun kesepakatan, tetap saja ya kaum buruh ini posisi daya tawarnya sangat rendah sekali dibanding para pengusaha. Pertama ya, karena memang secara position mereka di bawah. Atasan itu adalah para pengusaha, bawahan adalah para pekerja. Sehingga mereka sangat mungkin tidak mendapatkan upah sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan. Karena mereka di bawah ya, dan kebijakan itu ditentukan oleh para pengusaha. Nah, di dalam Islam juga ya, Islam sangat menekankan upah ini. Misalkan di hadis yang sangat terkenal, atul ajiru ujurahu qabla ayyajiba araku. Kata Rasulullah, berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringat mereka itu. Maknanya apa? Agar para pengusaha itu betul-betul merasakan betapa ya dalam tanda kutip sakitnya menjadi para pekerja. Bisa melihat jerih payah mereka, bisa melihat keringat mereka dalam bekerja, sehingga terpanggil ya jiwa mereka itu untuk membahagiakan kaum buruh itu. Itu maknanya di situ. Jadi tidak ada lagi yang namanya asymmetric information. Selama ini kan kenapa para pengusaha kok begitu pelit, begitu bahil kepada para pekerja? Ya karena mereka tidak tahu sesungguhnya bekerja itu seperti apa. Maka di dalam hadis Rasulullah tadi, berilah upah sebelum kering keringat mereka, itu maknanya apa? Maknanya agar para pengusaha betul-betul memahami kondisi kaum buruh, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jangan asal PHK. Ya, perlu dihitung kajian yang matang. Ya memang betul selama ini banyak perusahaan yang gulung tikar yang tidak mampu lagi membiayai. Ya tapi harus punya strategi lain. PHK itu adalah opsi yang terakhir kalau bisa.
Ya, kalau bisa tetap jaga konsolidasi antara ya pengusaha dan para pekerja sehingga bisa menumbuhkan produktivitas yang luar biasa. Nah, di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man ista'jara ajiron falyusallim lahu ujratahu." Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya. Jadi upahnya ditentukan. Ya. Nah, ini makna bahwa upah ini adalah hak para pekerja dan itu adalah kewajiban para pengusaha untuk memberikannya. Maka menurut saya, terlepas dari kepentingan antara para pengusaha dalam perspektif teori pasar atau teori efisiensi, kemudian kepentingan para kaum buruh dalam perspektif teori surplus values teorisnya, negara harus menjadi mediator agar tidak terjadi konflik ya yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.